Di kerajaan kuno Kreta, tempat di mana mitos-mitos saling terjalin dengan kenyataan, di sanalah Raja Minos memerintah. Seorang penguasa dengan kebijaksanaan dan ambisi yang tak tertandingi. Kerajaannya berkembang pesat di bawah pemerintahan yang adil, dan namanya bergema di seluruh Mediterania sebagai mercusuar kekuasaan dan kemakmuran. Namun, di balik topeng keagungan dan kejayaan, terdapat sebuah kisah yang terjalin dengan benang cinta, pengkhianatan, dan warisan mengerikan yang menghantui. Minos lahir dari garis keturunan dewa sebagai putra Zeus dan Europa, naik tahta Kreta dengan restu para dewa. Dia adalah seorang raja yang dicintai rakyatnya, terkenal karena keadilan dan kehebatannya. Namun seperti banyak legenda, kisahnya saling terkait dengan kisah lain. Ialah istrinya, Pasiphae yang cantik, putri Helios, dewa matahari. Pasiphae adalah seorang ratu dengan keanggunan dan kecerdasan yang tak tertandingi. Kecantikannya dikatakan menyaingi kecantikan para dewi itu sendiri. Matanya bagaikan laut luas, mencerminkan kebijaksanaan zaman, dan suaranya membawa melodi yang dapat menenangkan badai yang paling dahsyat. Namun meski bersinar, Pasiphae membawa sebuah rahasia dalam dirinya, suatu hal yang membedakannya dari orang lain. Kisah ini dimulai dengan Poseidon, dewa laut, telah menghadiahkan Raja Minos seekor banteng putih yang megah sebagai tanda kemurahan dan kebaikan ilahi. Kulit binatang itu berkilau seperti laut yang diterangi cahaya bulan, dan kekuatannya yang tak tertandingi. Namun bukan kekuatan banteng yang memikat Pasiphae, kecantikannya, keanggunannya, dan sesuatu yang terpancar dari dirinya. Ketika hari-hari berlalu hingga berbulan-bulan dan banteng berkeliaran dengan bebas di ladang Kreta, Pasiphae mendapati dirinya semakin tertarik pada makhluk itu. Pikirannya dikuasai, mimpinya dihantui oleh bayangan banteng yang berlari bersamanya di ladang, merasakan angin menerpa rambutnya dan tanah di bawah kakinya. Karena tidak mampu menahan beban hasratnya dalam keheningan, Pasiphae mencari hiburan di kuil para dewa, mempersembahkan doa dan pengorbanan dengan harapan dapat memahami gejolak yang terjadi dalam hatinya. Namun para dewa tetap diam. Motif mereka tersembunyi di balik tabir imajinasi abadi. Pada saat kerinduan yang paling kelam, Pasiphae meminta nasihat Daedalus, pengrajin dan arsitek terkenal dari Kreta. Dia menceritakan rahasianya kepadanya. Suaranya bergetar karena rasa malu dan kerinduan. Daedalus yang bijaksana melebihi usianya mendengarkan dengan penuh perhatian. Pikirannya sudah berpacu dengan berbagai kemungkinan dan konsekuensi. "Ratuku," Daedalus berbicara setelah lama terdiam. "Keinginan manusia seringkali membawa kita ke alam dewa dan kegelapan. Namun berhati-hatilah, jalan yang Anda cari penuh dengan bahaya dan ditakdirkan untuk tragedi." Namun hati Pasiphae tidak bisa tergoyahkan. Dia memohon kepada Daedalus untuk memikirkan cara agar dia bisa bersatu dengan banteng, untuk memenuhi hasratnya yang mengancam akan memakan seluruh dirinya. Dengan enggan, Daedalus menyetujuinya. Pikirannya sudah merumuskan rencana yang akan mengaburkan batas antara manusia dan binatang, cinta dan kebodohan. Dari kedalaman labirin, tempat penemuan keajaiban dan ketakutan mulai terbentuk, Daedalus bekerja keras siang dan malam. Dia membuat sebuah alat dari kayu dan kulit yang terlihat seperti banteng hidup, sehingga bahkan para dewa pun bisa tertipu. Matanya bersinar dengan kenyataan yang meresahkan.
dan kulitnya memancarkan aroma ladang subur dan padang rumput yang jauh. Saat bulan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya keperakannya di atas istana Knossos, Pasiphae berkelana ke ladang tempat banteng putih berkeliaran. Jantungnya berdebar kencang, hasrat dan ketakutan bergejolak di dalam dirinya saat dia mendekati makhluk yang telah menghabiskan pikiran dan mimpinya. Dengan tangan gemetar, Pasiphae naik ke alat kayu itu, menyembunyikan dirinya di dalam perutnya yang berlubang. Berdoa kepada para dewa untuk pengampunan, untuk pengertian, dan untuk pemenuhan keinginan yang telah menjadi kekuatan alam yang tak henti-hentinya dalam dirinya. Menit-menit berlalu menjadi berjam-jam ketika Pasiphae menunggu dalam diam. Napasnya tertahan ketika malam membisikkan rahasia di telinganya. Dan kemudian seolah ditarik oleh benang takdir yang tak terlihat, banteng putih pun muncul. Langkahnya anggun dan pasti, tanduknya berkilauan di bawah sinar bulan saat dia mendekati sapi kayu itu dengan rasa ingin tahu yang hati-hati. Banteng kayu itu mengitari alat kayu itu. Napasnya terasa hangat di kulit Pasiphae. Matanya mencari sesuatu yang tercium namun belum diketahui. Dalam momen yang menentukan itu, ketika hasrat dan takdir bertabrakan, Pasiphae bersama banteng menjadi satu dalam tubuh dan jiwa. Penyatuan mereka adalah simfoni hasrat terlarang yang bergema di tengah padang sunyi dan kedalaman malam. Ketika fajar menyingsing di cakrawala, Pasiphae muncul dari sapi kayu itu. Jiwanya dipenuhi rasa bersalah dan kagum pada apa yang telah terjadi. Dia kemudian berlari kembali ke istana. Pikirannya dipenuhi emosi yang saling bertentangan. Malu karena pengkhianatannya terhadap Minos, kagum pada kekuatan hasratnya, dan takut akan konsekuensi yang menantinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan rahasia Pasiphae semakin bertambah. Dia menyembunyikan kondisinya di balik lapisan sutra dan kerudung, menghindari pandangan suami dan rakyatnya. Namun seiring berjalannya waktu, rahasianya tidak dapat lagi dibendung. Minos yang selalu waspada dan tanggap merasakan perubahan pada ratunya. Hatinya dipenuhi kekhawatiran dan kecurigaan, dan kemudian memanggil Pasiphae ke kamar mereka. Matanya mencari jawaban yang tidak bisa dia berikan. Pasiphae, Minos berbicara lembut, suaranya bercampur antar kekhawatiran dan kebingungan. Apa gerangan yang membebani hatimu? Bayangan apa yang mengintai di dalam pikiranmu? Pasiphae gemetar di bawah tatapannya. Tekadnya runtuh, seperti keruntuhan kuno di hadapan cinta dan perhatian yang tak tergoyahkan. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia mengakui segalanya. Kerinduan, hasrat, tipu daya, dan anak yang tumbuh dalam dirinya. Anak yang lahir dari dewa dan binatang. Minos mendengarkan dalam keheningan. Hatinya terbelah antara cinta dan kemurkaan pada istrinya. Pikirannya berpacu dengan pengkhianatan dan penebusan, tentang warisan dan ramalan. Namun pada akhirnya keputusannya sudah jelas. Peramal dari Delphi yang kata-katanya bergema selama berabad-abad berbicara tentang masa depan di mana anak Pasiphae akan membawa malapetaka dan kehancuran di kereta. Aula labirin Knossos, tempat Minotaur nantinya akan dipenjara, adalah ciptaan Daedalus, sebuah labirin yang sangat rumit dan tidak dapat ditembus, sehingga tidak ada yang bisa lepas dari cengkeramannya. Dengan berat hati dan tekad yang lahir dari tugas, Minos memerintahkan Daedalus untuk membangun labirin
dan memenjarakan Minotaur di kedalamannya. Pengrajin itu menurut, tangannya menganyam permadani batu dan bayangan, jalan setapak yang berkelok-kelok seperti takdir. Di dalam koridor labirin yang berkelok-kelok, Minotaur dipenjarakan, dikutuk untuk berkeliaran di aula yang gelap dan berpesta dengan mereka yang berani masuk. Raungannya bergema melalui lorong-lorong batu, mengingatkan akan hasrat buas sang ratu dan konsekuensi cinta terlarang. Namun bahkan di kedalaman penjaranya, Minotaur masih menyimpan sebagian diri kemanusiaannya, jiwa yang tersiksa oleh kesepian dan kerinduan, oleh bayang-bayang takdir yang bukan perbuatannya sendiri. Ketika tahun-tahun berganti dekade, Pasiphae berjalan-jalan di aula istana dalam keheningan, dihantui oleh penampakan putranya dan keputusan-keputusan yang menyebabkan penderitaannya. Dia menyaksikan dari jauh saat Minos dan pasukannya bertarung melawan musuh, baik panah maupun para dewa. Perjuangan mereka merupakan cerminan dari kekacauan di dalam hatinya sendiri. Di usia senjanya, Pasiphae mencari hiburan di kuil para dewa, memanjatkan doa, memohon pengampunan dan bimbingan. Di sanalah, di bawah tatapan Athena, Dewi Kebijaksanaan, dia menemukan secercah harapan, sebuah masa depan di mana penderitaan putranya akan berakhir dan perdamaian akan kembali di kereta. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.